Halo, sekarang saya sudah bersama Bang Erasmus sebagai Direktur Eksekutif ICJR. Saya punya 2 pertanyaan nih Bang. Apa permasalahan PK selama ini yang ada di Indonesia berdasarkan observasi Bang Eras, dan bagaimana buku Bang Davi dan diskusi kita hari ini berkontribusi pada solusi terhadap permasalahan PK tersebut? Oke, yang pertama persoalan PK tentu gambarannya tidak hanya di soal lembaga peninjauan kembali ya, tapi ada di persoalan sistem hukum pidana kita saat ini. Hukum acara pidana kita atau PK ini kan sudah ada jauh sebelum diskusi tentang pembaruan hukum acara pidana. Jadi yang pertama tentu masalahnya ada di sistem secara menyeluruh, ada di problem kelembagaan, ada di dalam buku Bang Davi juga disebutkan ada problem soal kepercayaan terkait dengan hakim bisa salah dan finalitas dari suatu putusan. Jadi persoalan hukum acara, persoalan sistem itu menjadi persoalan yang paling mengakar. Kita sering addressnya kasus per kasus, tapi kita lupa mengadres secara menyeluruh, yaitu permasalahan sistem tadi. Soal scrutiny-nya, soal bagaimana pengawasannya, soal mekanisme memastikan bahwa tidak ada ruang untuk kemudian transaksional bisa terjadi, ruang untuk pengawasan horizontal maupun vertikal, itu mesti menjadi isu terbesar dari sistem peradilan pidana yang tercermin salah satunya di soal peninjauan kembali ketika stakeholders ya sistem peradilan pidana menganggap bahwa PK adalah salah satu cara atau opsi untuk kemudian pengadilan keempat atau kemudian untuk melakukan upaya banding biasa ya, upaya hukum biasa menggantikan upaya hukum lainnya karena dianggap lebih mudah dan bisa dimanfaatkan. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini yang paling menarik sebenarnya. Dari buku ini saya ada 3 catatan. Yang pertama adalah buku ini membenturkan antara validitas dan soal finalitas. Jadi ruang di mana hakim dianggap bisa salah sehingga kita harus punya mekanisme perbaikan dengan finalitas, yaitu memastikan bahwa putusan itu ada ujungnya dan bisa dieksekusi, adalah 2 hal yang seakan-akan dibenturkan dalam riset Bang Davi. Hanya isu terpenting saya adalah ketika saya melihat perdebatan di mana Bang Davi juga mengklaim ketika peraturan perundang-undangan dibentuk, perdebatan filosofis yang sifatnya mendasar terhadap kelembagaan PK itu tidak terjadi. Dan ini membawa saya kembali ke dalam perdebatan terkait dengan Wetboek van Strafrecht, KUHP Belanda, saat dibahas tahun 1800-an begitu di Belanda, ketika mereka menghapuskan pidana mati. Dan alasan mereka menghapuskan pidana mati karena saat itu perdebatannya kalau sistem tidak percaya terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, di mana putusan itu sangat berat, begitu ya, tidak mungkin diulangi ketika sudah dieksekusi, orang mati nggak mungkin dibangunkan, begitu ya, tidak mungkin dikoreksi. Lalu kemudian raja saat itu boleh menghilangkan PK dengan alasan bisa menghapuskan pidana mati dengan alasan memperbaiki atau mengoreksi putusan pengadilan. Lalu kenapa kita memberikan kewenangan mencabut nyawa manusia seperti hukuman mati kepada sistem yang kita tahu ada kemungkinan untuk salah. Jadi bagi saya itu perdebatan filosofis dan diputuskan oleh Belanda sehingga Belanda akhirnya menghapuskan pidana mati. Nah, perdebatan itu sepertinya kita harus lihat kembali dalam PK hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika dalam bukunya Bang Davi mengatakan juga PK muncul, permasalahan PK muncul salah satunya ketika advokat mencari cara untuk kemudian bisa memanfaatkan ruang itu. Saya memandang bahwa ini hal yang perlu kita perhatikan karena apa? Bisa jadi problem terbesarnya salah satunya adalah advokat tidak punya ruang untuk itu. Sehingga diperlukanlah cara-cara lain untuk mereka bisa mendampingi kliennya. Jadi perubahan ke depan salah satunya adalah meningkatkan kemampuan advokat supaya apa? Mereka tidak menggunakan cara-cara negatif sehingga equality of the arms, kemampuan untuk saling pembelaan di ruang sidang yang sejajar begitu ya antara penuntut dan tim pembela atau dalam hal ini terdakwa itu bisa dilakukan di muka sidang dengan sistem yang terbuka gitu. Dan yang terakhir yang paling penting dari rekomendasi Bang Davi menurut saya dari rekomendasi buku ini adalah bahasnya satu, perubahan hukum acara pidana. Dan perubahan hukum acara pidana kalau dibaca dari buku Bang Davi, meskipun dia hanya meriset tentang PK atau penekanan PK, itu menunjukkan secara sistemik ada problem dalam sistem hukum acara pidana kita. Dan persoalannya tidak hanya di soal pembentukan undang-undang, tapi juga ada dalam soal SDM, sumber daya, soal kelembagaan, soal struktur dan lain-lain. Jadi buku ini memberikan gambaran yang begitu besar, seakan mencuplik kecil hanya PK, tapi dia menunjukkan bahwa tidak mungkin kita membangun sistem tanpa perdebatan filosofis,
tanpa perdebatan yang mendalam, dan punya niat untuk memperbaiki sistem. Itu saja, dan terima kasih sudah lebih dari 3 menit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.